orang yang membuang dahak ke arah kiblat, maka akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan dahaknya di wajahnya. Ini ancaman yang disampaikan oleh Rasulullah SAW bagi siapapun yang membuang dahak, membuang ludah, membuang kotoran yang berasal dari mulutnya ke arah kiblat. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'd. Sahabat-sahabat semua, berjumpa lagi bersama Al-Faqir Miftahul Fauzi dalam acara Adab Islami. Pada kesempatan kali ini kita akan mengupas tentang adab membuang ludah. Sebagaimana kita pahami bahwa Islam adalah agama yang sempurna, yang bukan hanya mengatur perkara-perkara besar, tapi juga perkara-perkara yang dianggap sepele dalam pandangan manusia pun diatur dalam Islam. Salah satunya adalah membuang ludah. Setiap manusia pasti memiliki air ludah. Air ludah sangat bermanfaat bagi metabolisme tubuh kita karena membantu mulut untuk tetap lembab, di samping membantu pencernaan. Fungsi lain yang tak kalah penting adalah air ludah bisa membersihkan sisa makanan di mulut dan membantu menumbuhkan lapisan di gigi yang rusak. Meskipun begitu penting fungsi air ludah bagi tubuh kita, tapi ternyata air ludah yang dikeluarkan, apalagi secara sembarangan, terlebih yang mengeluarkan adalah orang yang sedang memiliki penyakit menular, maka hal ini sangat berpotensi untuk menularkan kepada orang lain. 14 abad yang lalu, ketika ilmu kedokteran tidak secanggih seperti sekarang ini, Islam sudah sangat memperhatikan terkait masalah kesehatan bagi tubuh manusia, terutama tentang masalah membuang ludah. Sahabat-sahabat semua, banyak bakteri dan virus yang hidup nyaman dalam air ludah, baik itu dari virus influenza, batuk, tuberkulosis atau TBC, herpes, hepatitis B, tipes, dan HIV. Dan juga virus yang sedang mencekam seluruh dunia adalah virus COVID-19 atau virus corona. Maka Islam sangat memperhatikan masalah kesehatan bagi tubuh manusia, terutama tentang masalah membuang ludah. Maka penting untuk kita perhatikan adab membuang ludah. Yang pertama, ketika dalam kondisi sholat, Islam mengatur umatnya ketika ia dalam kondisi sholat, tiba-tiba ia ingin mengeluarkan air ludah atau dahak atau sisa makanan yang ada di mulut, maka kita dilarang untuk membuang air ludah atau dahak atau sisa makanan tersebut ke arah kiblat atau ke arah kanan. Ada sebuah hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu an, suatu ketika Nabi SAW melihat ada dahak di dinding kiblat. Beliau lalu merasa jengkel hingga terlihat dari wajahnya. Kemudian beliau menggosoknya dengan tangannya seraya berkata, "Inna ahadakum idza qama fi sholatihi fa innahu yunaji rabbahu au inna rabbahu bainahu wa bainal qiblati fala yabzuqanna ahadukum qibala qiblatihi walakin an yasarihi au tahta qadamaihi thumma akhadha tarafa ridaihi fabasaqa fihi thumma radda ba'dahu ala ba'din faqal au yaf'al hakadha." Jika salah seorang dari kalian berdiri melaksanakan sholat, maka sesungguhnya dia sedang berhadapan dengan Robnya, atau sesungguhnya Robnya berada antara dia dan kiblatnya. Maka janganlah dia meludah ke arah kiblat, tapi lakukanlah ke arah kiri atau di bawah kaki kirinya. Kemudian Nabi memegang tepi selendangnya dan meludah di dalamnya. Setelah itu beliau menggosok-gosokkan kainnya lalu berkata, atau beliau melakukan seperti ini. Hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, dan Imam Ahmad. Dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, "Idza qama ahadukum ila shalah fala yabsug amamahu
fa innama yunajillah ma dama fi musallahu wala an yaminihi fa inna an yaminihi malakan wal yabsuq an yasarihi aw tahta qadamihi fayadfinuha. Apabila kalian sholat, maka janganlah meludah ke arah depannya, karena sesungguhnya ia sedang bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan pula ke arah kanannya, karena di kanannya ada malaikat. Akan tetapi ke arah kirinya atau ke bawah kakinya lalu menimbunnya. Jadi ketika dalam sholat dan kita hendak mengeluarkan air ludah atau dahak atau sisa makanan, hendaknya jangan dibuang ke arah kiblat atau ke arah depannya, juga jangan dibuang ke arah sebelah kanannya, karena kata Rasulullah SAW, sebelah kanan kita ada malaikat pencatat amal kebaikan. Tetapi buanglah ke sebelah kirinya atau di bawah kaki kirinya, ya. Nah, itu bila kondisi masjidnya belum berlantai, belum berkeramik seperti di zaman Nabi SAW, masjidnya berlantaikan tanah. Maka Nabi bersabda, buanglah ke arah kirinya atau ke bawah kakinya yang sebelah kiri, dengan tujuan agar bisa langsung ditimbunnya. Tapi dalam kondisi sekarang yang hampir semua masjid sudah berlantaikan keramik, maka kita buang ke arah kiri, atau bahwa kita membawa sapu tangan atau tisu, bisa kita buang ke tisu. Nah, tisunya misalkan seperti ini, kemudian kita masukkan lagi, ya, atau dibuang di saku kiri. Maka inilah mungkin salah satu fungsi kenapa sapu selalu ada di sebelah kiri, ya, karena bisa jadi salah satu fungsinya untuk menampung kotoran yang mungkin dari mulut kita akan kita keluarkan sedang kita dalam kondisi sholat. Kemudian yang kedua, ketika kita berada di dalam masjid, Rasulullah SAW bersabda, al-buzaku fil masjidi khati'atun wa kafaratuha dafnuha. Meludah di masjid adalah kesalahan dan kafaratnya adalah menutupnya dengan tanah. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Anas bin Malik. Dalam hadis riwayat Abu Dawud dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man dakhala hadzal masjid fabazaqa fihi aw tanakhama falyahfir falyadfinhu fa illam yaf'al falyabzuq fi saubihi thumma liyakhruj bihi." Siapa saja yang masuk masjid ini kemudian meludah atau membuang dahak di dalamnya, hendaklah ia membuat lubang untuk menimbunnya. Kalau tidak demikian, meludahlah di kainnya, kemudian keluarlah untuk dibuang tentunya. Yang terbaik adalah tentu meludah di luar masjid tanpa menghadap kiblat, atau kita bisa ke kamar kecil untuk kemudian kita alirkan air agar segera bisa hilang. Karena ketika orang melihat air ludah yang dibuang sembarangan, pasti akan merasa risih dan jijik, dan pasti akan menimbulkan ketidaknyamanan. Padahal sesuatu yang menimbulkan ketidaknyamanan bagi seorang adalah perbuatan yang tidak terpuji. Maka hendaknya dihindari dan jangan membuang air ludah di sembarang tempat. Yang ketiga, ketika di luar sholat dan di luar masjid, artinya ketika kita berada di perjalanan, baik kita sedang berjalan kaki atau sedang berkendara, atau kita berada dalam rumah, dimanapun tempat kita berada, selain dalam kondisi sedang sholat atau selain dalam kondisi di dalam masjid, maka Islam sangat memperhatikan masalah membuang ludah agar umatnya tidak membuang ludah secara sembarangan yang membuat orang akan merasa jijik, akan merasa risih dan menimbulkan ketidaknyamanan ketika melihatnya. Maka yang perlu diperhatikan, yang pertama, dilarang meludah ke arah depan dan ke arah kanan. Rasulullah SAW dalam hadis yang muttafaq alaih, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza tanakhama ahadukum fala yatanakhamanna qibala wajhihi wala an yaminihi wal yabsuq an yasarihi aw tahta qadamihi yusra." Jika salah seorang dari kalian meludah, maka janganlah sekali-kali membuang ludah ke arah depan atau ke arah kanan, tapi buanglah ke arah kiri atau di bawah kaki sebelah kirinya. Kemudian kita juga dilarang membuang ludah ke arah kiblat dimanapun kita berada, baik posisi sedang dalam kondisi sholat atau di luar sholat.
baik di dalam masjid atau di luar masjid, dimanapun kita berada, kita dilarang membuang ludah ke arah kiblat. Rasulullah SAW mengancam hal ini dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan disahihkan oleh para ulama hadis. Rasulullah SAW bersabda, "Man tafala tujahal qiblati ja'a yaumal qiyamati tafluhu baina ainaihi." Siapa saja yang membuang ludah ke arah kiblat, maka ia akan datang di hari kiamat dalam keadaan ludahnya berada di antara kedua matanya. Juga ada hadis semakna yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Huzaimah dan juga Imam Ibnu Hibban dari sahabat Abdullah bin Umar. Rasulullah SAW bersabda, "Yub'atsu sahibun nukhamati fil qiblati yaumal qiyamati wa hiya fi wajhihi." Orang yang membuang dahak ke arah kiblat, maka akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan dahaknya di wajahnya. Ini ancaman yang disampaikan oleh Rasulullah SAW bagi siapapun yang membuang dahak, membuang ludah, membuang kotoran yang berasal dari mulutnya ke arah kiblat. Jadi yang pertama, kita dilarang membuang ludah, dahak atau sisa makanan yang ada dari mulut kita ke arah kiblat, ke arah depan, ke arah kanan, baik dalam kondisi sedang sholat maupun di luar sholat, baik di dalam masjid maupun di luar masjid. Yang kedua, disarankan ketika kita membuang air ludah, baik di dalam masjid, baik ketika dalam kondisi sholat maupun di luar sholat, hendaknya membuang ludah ke arah kirinya atau ke bawah kaki kirinya. Yang ketiga, disarankan untuk tidak membuang air ludah sembarangan. Ketika dalam kondisi sholat, kita bisa membuangnya melalui tepi pakaian kita. Kita ambil tepi pakaian kita seperti ini, ya. Nanti kita buang. Atau kita mungkin adalah orang yang sering mengeluarkan dahak, maka kita siapkan tisu atau alat lain atau sapu tangan yang dari kantong, kita buang seperti ini, ya. Yang nanti setelah sholat selesai kita buang, ya. Dan air ludah atau dahak adalah sesuatu yang suci tetapi menjijikan. Hendaknya kita tidak membuang di sembarang tempat demi menjaga kesehatan kita bersama, terutama di musim pandemik seperti ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan yang terbaik bagi kita semua. Semoga dapat kita amalkan. Wa'alaikum minkum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.